Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak jamaah rahimahullah, marilah kajian kita malam ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Al-ayat. Ibu bapak jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sekalian. Di tengah-tengah kita menyelesaikan kesibukan kita selama mulai dari pagi hari sampai sore tadi, mudah-mudahan kelelahan kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan. Sebab kita ini termasuk pekerja keras semua. Tapi mudah-mudahan bukan hanya bekerja keras, tetapi bekerja cerdas dan bekerja tuntas. Bekerja lemas. Saya pernah mengunjungi salah satu pondok pesantren yang ada di Banyumas, pesantren Zam-Zam. Insya Allah Bapak Ibu sudah pernah ada yang kesana, mungkin kita pernah dengar. Jadi pondok pesantren Zam-Zam itu didirikan oleh salah satu orang konglomerat, salah satu pengusaha peternak ayam, mungkin Pak B juga kenal. Kemudian membangun pondok pesantren, diberi nama Zam-Zam dan kemudian diwakafkan. Selesai mewakafkan pondok itu, maka dia bingung, ayo mungkin harus ngopo seperti itu. Akhirnya beliau mendirikan lagi pondok pesantren yang lain di dekat rumahnya. Jadi pondok pesantren Zam-Zam itu diwakafkan ke Muhammadiyah, kemudian mendirikan lagi pondok pesantren yang diurusi oleh beliau sendiri dengan keluarga. Di belakangnya ada tempat usahanya yang luar biasa. Yang sampai hari ini saya masih ingat, itu ada tulisan di tembok ketika kita masuk ke pesantren itu, kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak, jangan setengah-tengah. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Jangan setengah-setengah. Kemudian di sisi lain ada tulisan lagi, penyemangat untuk santri. Tujuan kamu kesini mau apa? Tentunya lillah. Tentunya lillah. Termasuk juga ketika kita menghadiri kajian-kajian dimanapun dan kapanpun dari masjid ke masjid, itu harus kita lakukan lillah. Karena apapun yang kita kerjakan kalau
tidak lillah maka akan menjadi lelah. Kalau tidak lillah menjadi lelah. Tetapi kalau lelah dan juga karena lillah, ya, maka insya Allah kelelahan kita akan dibalas dengan sesuatu yang lebih baik. Termasuk apa yang kita lakukan sekarang ini, mulai dari kita berangkat dari rumah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, kemudian zikir berdoa kepada Allah sepanjang perjalanan kita. Ya, kalau yang naik kendaraan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa qi anna budda. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safari wa kabatil mandori wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Ngaten nggih doa nipun? Nggih napa mboten? Kok mboten enten jawab? Nggih. Kemudian ketika berjalan dari rumah menuju ke masjid doanya Allahumma ja'al Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran. Ini awalnya nuran. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran. Allahumma ja'al fi kulli badani nuran. Kemudian masuk masjid doanya Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmati. Insyaallah. Ini sebetulnya Bapak dan Ibu sekalian, kehidupan kita 24 jam itu penuh dengan zikir dan doa kepada Allah. Zikir dan doa kepada Allah. Naik kendaraan ada doa dan zikirnya. Ketika kita naik jalan itu mendaki juga kita disuruh untuk bertakbir. Ketika turun jalan kita disuruh untuk bertasbih kepada Allah. Semuanya ada tasbihnya, semuanya ada zikirnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila wonten Al-Qur'an juga dipun ngendikaken ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dengan ingat yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian kepada Allah baik di pagi hari maupun di petang hari. Masya Allah. Jadi kehidupan kita itu penuh dengan zikir kepada Allah saestu. Zikir. Ingat kepada Allah terus. Ternyata Bapak Ibu sekalian, apa-apa yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini semuanya bertasbih kepada Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Semuanya bertasbih kepada Allah. Apa-apa yang telah Allah ciptakan, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semuanya bertasbih. Walakinnakum la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kamu wahai manusia, kalian tidak memahami bagaimana mereka bertasbih kepada Allah. Subhanallah. Maka kita yang kita semua yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang fi ahsani taqwim ini, Bapak dan sekalian, maka kita diwajibkan oleh Allah untuk selalu bertasbih kepada Allah, untuk selalu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun, ya, baik ketika kita berdiri, duduk maupun di pembaringan. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang jelas kita sebagai orang yang beriman, ya, kita harus selalu menyandarkan apapun yang telah kita usahakan, apapun yang telah kita kerjakan, kemudian kita sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa
disebutkan orang yang beriman itu harusnya bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulihi, ya, sebenar-benarnya tawakal kepada Allah. Maka diumpamakan seperti burung. Tawakal yang orang beriman itu diumpamakan seperti burung, ya. Burung itu ketika keluar dari sarang dalam keadaan ju', dalam keadaan lapar, maka ketika mereka pulang sampai ke sarangnya, kalau dalam bahasa Arabnya apa namanya? Telehnya itu penuh gitu ya. Subhanallah. Itu diumpamakan orang tawakalnya orang beriman itu seperti tawakalnya burung. Ya, keluar dari sarang pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Salam dan salam mudah-mudahan tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada kita semua. Mudah-mudahan yang kita selalu mengharapkan tentunya syafaat, mengharapkan syafaat atau pertolongan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka yang harus kita kerjakan adalah bagaimana kita mengikuti salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang sudah sering sekali kita dengar bapak-bapak sekalian, sayati alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia salah satu zaman, masa pada saat nanti atau mungkin bahkan sekarang sudah datang masa itu, layak berkominal islami illa ismu, tidak ada yang tersisa dari Islam itu kecuali hanya tinggal namanya saja. Syariat Islam ditinggalkan, hukum-hukum Islam ditinggalkan, yang halal dikatakan haram, yang haram dihalalkan, yang hak dikatakan batil atau sebaliknya. Saya di ala nasi zamanur layak berkominal islami illa ismu. Datang suatu masa di mana nanti Islam itu tinggal namanya saja. Dan bahkan sekarang ini ada undang-undang atau ada program bahwa kolom agama itu di KTP kemungkinan besar nanti akan dihilangkan. Lalu ora dihilangake nang Jawa Timur wis viral ya, ana cah nom kok nikah karo apa namanya? Jadi ada seorang pemuda yang menikahi tabib. Ya wedhuse dibaca kok ya ono pengurus sing nikahake. Sing dijabake niku lho kok ya ono. Padha idane ada. Lah mulane kok wong tuane kok ya oleh. Ane wong tuane wedhus ngono ora iso ngomong ya. Toh. Pengurune barang kowe. Njur lek njaluk surat borong kawin bae piye. Ayo. Betul ning kelurahan ana apa le? Badhe nyuwun napa? Borong nikah. Anjur ditakoni to, mesti ngono kan ditakoni sapa calone, alamate kan ngoten nggih. Viral lho niku. Jangan. Masya Allah. Sing dibayangake meneh kowe malam pertama priye ya, apa istilahnya digoake. Masya Allah, alhamdulillah. Niku dolanan kok itu. Napa? Bojone lanang kok itu. Bojone beda. Wong nganteni lanang, nganteni iki sing menungsoke lanang. Bojone itu lanang. Kuwi masalahe. Nek padha lanang. Nek padha lanang ya nak kudu bilang sisan. Tambah parah. Astagfirullahaladzim. Layak kominal islami ila ismuhu. Viral kok kaduse nganggo syahadat barang kok. Monggo nek syahadat ki Islam to.
Naudzubillah. Dia tidak habis pikir kok. Insyaallah. Layak minal islami ila ismu. Insyaallah. Lah saiki padane mas kawin iki duit. Toh. Pak Gowo. Berarti pengantin sing wedok wedhus kuwi arep opo? Jajal. Gue tuku suket. Masyaallah. Priye Pak Slamet nek ngono kuwi. Jan ojo ngasihan nang dhewe ya. Ojo ngasih ono. Yang kemudian MUI yang bekas MUI, alhamdulillah ditegasi oleh haram hukumnya. Haram hukumnya. Kalau kadung di nikah akhir. Astagfirullahaladzim. Nah, selamat bersih. Ada wong edan ngono ya, karuan kok. Kan gitu gitu. Sing nikahake edan, sing dinikahake yo edan karuan. Karuan edane kabeh. Astagfirullahaladzim. Jur sing dewa limahan yo kadang-kadang yo wedhus kan yo. Lah sing pun daman bareng. Oh, dua. Nah ya Allah. Saya serasa dibahas lah. Malah yang berdendam saya sebelum nah, alhamdulillah. Ojo. Saya ojo. Ya. Layak komunal Islami ilah. Tidak ada dari Islam itu hanya tinggal namanya saja. Hukum-hukumnya sudah disepelekan di yasudduna an sabilillah tadi. Yasudduna menghalang-halangi dari jalan Allah. Maka kalau Ustaz Abu Bakar Pak Syekh sampai hari ini bagi sekalian, beliau masih dakwah terus. Dakwahnya apa? Tegakkan syariat Islam. Itu. Sampai hari ini, setiap kali beliau itu memberikan tausiah, baik itu kepada santri atau diundang untuk isi pengajian, pasti tegakkan syariat Islam. Ini karena hukum yang sekarang kita rasakan itu kan hukumnya guyonan kabeh itu sekarang itu. Guyonan. Masyaallah. Ya kadang-kadang kita juga melanggar sekalian. Kita kadang-kadang tidak menyadari unsur jabat tangan laki perempuan yang bukan muhrim itu kira-kira boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kita masih sering juga menyaksikan saya itu. Kalau nanti maos keliru atau mendengar ada orang yang menjelaskan tentang berjabat tangan laki perempuan yang tidak halal, itu diumpamakan seperti menggenggam bara api. Maka hati-hati sekalian. Kan jelas di dalam Al-Quran siapa sih yang diharamkan. Ada nih, Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum dan seterusnya. Ada beberapa itu yang diharamkan itu di dalam Al-Quran. Ada nih surat An-Nisa atau surat An-Nur gitu. Saya lupa. Ada semua di sini. Ini hukum Allah. Kalau di dalam bahasa dengan hudud itu hukum. Maka kalau Bapak Ibu sekalian setiap malam Selasa Ustaz Suparjo menjelaskan tentang tentang arti ilah. Di antaranya kan la hakima illallah. Tidak ada yang berhak membuat hukum, menentukan hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan berbeda agama mawon di dalam Islam kan tidak boleh toh. Pernikahan berbeda agama kan tidak boleh.
wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdul mu'minun khairum min musyrikatin walau a'jabakum wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabakum. Kan begitu. Diharamkan bagi kalian diharamkan bagi kalian menikah dengan orang musyrik meskipun menggiurkan kalian. Hamba atau budak yang beriman lebih baik, yang begitu, lebih baik daripada orang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Nah, kok nikah karo Bagus. menikah orang Islam dengan orang non Islam itu tidak boleh. Nah, perlu nih posisi Islam ya. Kepiye macam insyaallah. Layak minal Islam illa ismuhu wa la yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Nggih, wa la yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Dan tidak ada dari Al-Qur'an itu kecuali hanya tulisan saja. Jadi Al-Qur'an hanya tinggal tulisan saja. Tinggal tulisan, tidak dibaca, tidak dipelajari, hanya untuk hiasan dinding kita, hanya untuk hiasan meja kita, hanya untuk hiasan perpustakaan rumah kita sendiri. Al-Quran tidak pernah kita pelajari, Masya Allah. Mempelajari saja tidak, apalagi menghafalkan. Alhamdulillah. Mempelajari mawon boten, membaca saja tidak, apalagi menghafal. Ini kalau boleh saya sarankan yang sering menjadi imam di masjid atau musola, usahakan bapak-bapak selalu menambah hafalan. Bapak saya selalu menambah hafalan. Dengan kita menambah hafalan yang ada di dalam Al-Quran, maka Allah akan membukakan hati kita baru sekalian, mendatangkan ketenangan, ketentraman di dalam hati kita. Semakin banyak yang kita hafalkan baru sekalian, maka ketenangan akan didapatkan oleh kita. Allah akan menurunkan ketenangan di dalam hati kita kalau kita mau untuk selalu menambah hafalan-hafalan kita. Ya atas seminggu satu ayat juga tidak apa-apa kok, daripada sama sekali tidak. Membaca, kemudian kalau ada ayat yang kok kita, semua memang harus kita tertarik kan begitu ya. Wah, ayat kok kita gampang diapalake gitu. Sudah sering sekali kita dengarkan, hafalkan. Waktu itu sudah bapak-bapak yang sering menjadi imam dan juga yang lain, coba sampai apa lu sih bilang baca, termasuk juga ibu-ibu, non saya bu. Ibu-ibu juga nambah hafalannya. Saya itu. Balik kalau putra putri panjenengan itu sekolahipun wonten pondok pesantren Tahfidzul Quran, pondok sinan omah ora melu ngapalake, ora imbang nggih. Nggih. Subhanallah. Ya sebisa mungkin kita lah. Juz amma terutama sing pendek-pendek itu. Sama sing paling pendek yang biasa kita baca di sholat-sholat itu kan mulai dari Wadduha sampai Anas dari Wadduha wal laili dan seterusnya. Meskipun di situ ada ayat yang surat yang agak panjang, misalnya surat apa itu Lam Yak Al-Bayyinah itu kan agak panjang ya, tapi kan gampang dihafalin gitu. Kemudian ada lagi surat Al-Alaq misalnya ya, yang terakhirnya adalah wasjud wa tarik. Hafalkan monggo, silakan. Saya pun juga berusaha untuk menghafalkan baru sekalian, ya. Meskipun itu karena usia itu juga mempengaruhi, ya. Saya itu hari ini hafal, besok wong yang pernah hafal saja lupa, apalagi yang tidak pernah hafal. Ya. Yang pernah kita hafalkan itu kadang-kadang walayat kominal Qur'ani illa rasmuhu, dan tidak ada yang
tidak Al-Quran itu hanya tinggal tulisannya saja, tulisannya. Kemudian masajiduhum amiratun walakin kharabu minal huda. Masajiduhum amiratun, masjid-masjidnya megah, masya Allah. Apalagi sekarang tuh berlomba-lomba sekarang ini untuk membangun masjid saestu. Ya, walakin kharabu minal huda, tetapi jauh dari petunjuk Allah. Berbeda dengan anggota kita loh, ya. Kalau anggota kita kan ada kegiatannya. Ya, insya Allah dekat dengan petunjuk Allah Ta'ala sesuai dengan namanya ya. Walakin kharabu minal huda, masjid-masjid yang megah tetapi jauh dari petunjuk Allah. Ada sebuah riwayat, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa hudan. Ya. Barang siapa yang orang itu semakin bertambah ilmunya, ya, tetapi kok semakin jauh dari petunjuk Allah, walam yazdad huda, dan tidak bertambah petunjuknya dari Allah, lam yazdad illa hudan, maka tidak akan tambah bagi dirinya itu kecuali jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hati-hati Bapak sekalian, ya. Jadi ilmu yang sudah kita dapatkan, kita usaha semaksimal mungkin untuk bisa mengamalkan. Kita sedikit demi sedikit kita amalkan apa yang sudah kita dapatkan. Kalau ilmu yang sudah kita dapatkan kemudian tidak kita amalkan, ya, maka tidak ada manfaatnya nanti ilmu itu. Kan kita selalu disuruh oleh Allah, selalu dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu berdoa meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya kami semua ini meminta kepada Engkau ya Allah ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu seperti apa? Ilmu yang kita amalkan. Itu ilmu yang manfaat. Di masjid kita alhamdulillah mudah-mudahan petunjuk itu selalu didatangkan oleh Allah di masjid kita ini ya. Insyaallah sesuai dengan namanya Al-Huda. Tapi maaf Ibu dan Bapak, setiap kali saya sholat di Masjid Al-Huda, bukan di sini ya, itu kan nuwun sewu, kan masjid-masjid banyak sing jenenge Al-Huda. Di Partoyudan itu ada Masjid Al-Huda juga kan. Ya nggih. Niku nek jenengan dadi makmum di masjid itu maghrib atau isya, masya Allah bacaannya bagus sekali Pak. Saya itu Masjid Al-Huda Partoyudan. Kalau dari sini kanan jalan setelah Magelang itu, masya Allah dekat kantor polisi itu bagus sekali. Softnya juga bagus, bacaannya juga bagus. Leh motor ora kesusu, sholatnya masya Allah. Saya itu Masjid Al-Huda. Saya kemarin juga sholat di Masjid Al-Huda mana ya? Kemeleri itu, tapi kemarin bukan di Kemeleri. Kalau sholat di Masjid Al-Huda pun di daerah Karanganyar, ya, itu juga ada Masjid Al-Huda. Ternyata bu sekalian Masjid Al-Huda itu akhir-akhir berorganisasi Muhammadiyah. Kebanyakan, ya. Orang bugi, ciri khasnya tidak ada duduknya. Terus ciri khasnya soft perempuan di belakang, tidak di samping. Ini di samping kiri atau kanan? Kiri. Nek dari untuk makmum di samping kiri kan? Itu ciri khasnya seperti itu. Mengikuti di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Jadi soft perempuan itu memang di belakang. Ada hadis Rasulullah SAW. Khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Benar ya? Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Yang ada di baca kalau sebaik-baik saf untuk laki-laki itu di awal. Ya. Dan seburuk-buruk saf laki-laki adalah paling belakang. Untuk perempuan bagaimana kebalikannya Bapak sekalian? Jadi nek mau wedok niku sapa sing paling apik panganan mburi? Kena mburi kabeh. Subhanallah. Cuman kok ngadani biasanya kan
Orang beli kabeh kok ini sing wis kebel yo sing arepe sapa bukan. Tapi itu sabda Rasulullah saya. Jadi mengamalkan hadis itu, maka masjid-masjid kita Masya Allah luar biasa ya. Ya, sok laki-laki di depan, naik turun kebel, sok pertama orang gawe sok durinya sih, kan gitu. Berbeda dengan masjid-masjid yang lain, ya. Imam itu susu, ya. Kalau makmum bisa nganggo bubetan lo, malah kadang-kadang imam ini kok malah kayak bubetan mawon insya Allah. Juru nek diperisani sarunge iku nglampahi tekan sanisor. Lah niku lehare-lehare kula sok niku Pak saiki. Soale musala ngarepe kula niku imame mesti nutup apa sarunge mesti nutupi poloke opone nek do pas subuh. Kok nek bilang nggih mergo anyes kadang-kadang. Subhanallah. Masjidhum amiratun walakin qarabu minal huda. Apalagi sekarang ini masjid sudah banyak sekali ya maaf dalam tanda kutip ya gue selamatan berbujukan masjid besar ini masjid besar ini gue ambil rokok ini terus banget. Nah ini bukan kejugetan Masya Allah masjid dia masjid jugetan yang menggunakan gamis kita nek kados wonten menika pidhetah saking Gusti Allah dipun paringaken apa mboten nggih. Kan pertanyaannya seperti itu. Wah ini kan memakmurkan masjid. Alasannya adalah memakmurkan masjid. Padahal wonten Al-Qur'an dikatakan inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Surat At-Taubah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mereka mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Walam yakhsha illallah, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Dengan harapan mudah-mudahan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi alhamdulillah Bapak sekalian, ya, masjid-masjid yang kita tempati itu alhamdulillah mudah-mudahan tidak seperti mana yang disampaikan oleh Rasulullah. Qarabu minal huda, jauh dari petunjuk Allah, jangan sampai Jursing nomor 4 nek wau kan Islam tinggal namanya, Al-Qur'an tinggal tulisannya, masjidnya megah tetapi jauh dari petunjuk Allah. Yang keempat apa? Wal ulama'u fi dzalika zamani syarra man tahta adibis sama. Dan ulamanya pada saat itu nanti adalah sejahat-jahat makhluk di bawah kolong langit. Coba minha takhrujul fitan, dari mulut-mulut mereka itu keluar fitnah. Saat ini tidak benar dari Masya Allah. Jadi anggar Islam tinggal jenenge, Al-Qur'an tinggal tulisane, masjidnya rame tapi orang tidak ada petunjuk dari Allah. Ulamanya adalah seburu-buru makhluk yang ada di bawah kolong langit, dari mulut mereka keluar fitnah. Maka jalan keluarnya bagaimana? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin. Ya. Maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabatnya yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah kemarin ada yang mengikuti kajian Ustaz Alfian Tanjung yang ada di Bagersari, malamnya kemudian paginya di masjid mana? Haji Abdul Rahman gitu. Alhamdulillah. Kalau malah kelalen, mesin kuliah subuh ini malah kelalen. Kenapa ingat mengaturakan kenapa? Masalah PKI ya.
Nggih. BKI Mantap, kemudian Pak. Sinar. Ada nggih? Saya sudah sering sekali mengikuti kajian beliau sekalian. Buat kajian beliau waktu di Solo saya mengikuti hampir 1 hari 1 malam. Ustaz Adian Tanjung, Ustaz Andri Kurniawan, kemudian ada lagi siapa itu Hendri Tanjung ya, yang itu juga pernah Masya Allah. Faisal Tanjung ya, Faisal Tanjung, enggak Faisal Tanjung ya kan ada. Akbar Tanjung. Saya pernah mengikuti semua itu, alhamdulillah. Jadi sedikit demi sedikit kita tahu keadaan kan begitu. Apalagi sekarang ini, ya. Presiden kita juga sudah mengatakan tahun ini adalah tahun politik kan gitu ya. Tahun politik itu nanti biasanya menghalalkan segala cara gitu. Diiming-imingi makin mesti, ya. Nah ini, Masya Allah, wani biro kan tadi. Hukum sudah sudah dipermainkan, hukum Allah sudah dipermainkan, sudah dijauhkan, Al-Quran juga sudah mulai dijauhkan. Islam tinggal namanya, Masya Allah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa in ta'amara alaikum abdun habasyun fa inna man ya'isminkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa addu an 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah dengan itu semua dengan kuat kita. Wa addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Itu maksudnya kita disuruh untuk berpegang teguh, jangan sampai terlepas. Islam jangan sampai terlepas dari kita. Insyaallah. Jadi 5 hal tadi ya. 1, Islam tinggal namanya, Al-Quran tinggal tulisannya, masjidnya megah tetapi jauh dari petunjuk, ulamanya sejahat-jahat makhluk di bawah kolong langit, dari mereka keluar fitnah, dari mulut-mulut keluar fitnah. Kalau panjenengan buka pengajian-pengajian dari ustadz-ustadz yang kondang yang terkenal sekarang seperti itu, antara satu dengan yang saling mengejek, saling menyalahkan. Itu yang kita saksikan kan seperti itu. Ya. Wah, Masya Allah. Ya wajar. Tetapi ini kok pengikutnya ya akeh gitu. Pengikutnya akeh gitu. Nek ngundang kudu ngenteni berapa bulan gitu. Nganggo DP. Ini insya Allah besok tanggal berapa ini ada di Cawangi Ibu sekalian ya. Ustaz Gus Miftah, ya, sing sok go kayak tekan mencolok kan, culuk, kurang tahu nanti tanggal berapa di Cawangi, ya, kalau nggak salah malah di lapangan begini mungkin pengajiannya di lapangan, Masya Allah. Jur lebari kue ada Gus Miftah, kan ya, Gus Miftah, pusat. Gus Idam. Gus Idam ya, ada ya. Insyaallah. Ya mudah-mudahan nanti tidak mengeluarkan fitnah seperti itu ya. Yang penting bisa menjaga ngaji temenan kan loh, ngaji temenan nggak usah saling mengejek dan sebagainya. Dan makanya kalau di dalam Al-Quran kan kita diingatkan dulu sekalian. Peringatan dari Allah kan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu minal musyrikin. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kamu menjadi orang-orang seperti orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum. Ya, minal ladzina farraqu dinahum. Yaitu dari orang-orang yang memecah belah di dalam agama mereka. Wa kanu syi'a, dan adalah mereka itu menjadi kelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu nanti akan membanggakan kelompoknya masing-masing. Dan itu sudah terjadi sekarang ini. Ya.
saling membanggakan kelompoknya masing-masing dan menganggap kelompok yang lain itu adalah musuh. Makanya saya ketika ngobrol sama Ustadz Andri Kurniawan beberapa saat yang lalu itu, ya, memang ini dibikin suasana Indonesia tidak mau bersatu umat Islamnya itu memang sudah dibuat. Jangan sampai umat Islam itu menjadi satu. Wis diadu terus. Dan hadis Rasulullah SAW berlaku bagi sekalian. Dan pasti berlaku, pasti kejadian. Suatu ketika nanti umat Islam itu seperti makanan hidangan yang diperebutkan. Sahabat bertanya, ahum killatun yaumaidin ya Rasulullah. Apakah pada saat itu kami ini sedikit jumlahnya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bal antum kathirun. Kalian itu banyak. Bangko kampung. Nama terima mungkin. Kalau dihitung banyak tetapi tidak pernah diperhitungkan. Kenapa? Karena kualitasnya. Kualitasnya seperti apa? Kahuna isail, seperti duit. Walakin nakum buta kahuna isail, seperti duit. Ada angin ke barat ikut ke barat, ada angin ke timur ikut ke timur. Wis pokoknya anut sing bayar misalnya gitu biasanya. Naudzubillah. Yastaruna bi ayatillahi tamanan qalila. Menjual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang sedikit. Ya. Hati-hati Bapak sekalian kita ya. Nah, itu diantaranya Bapak sekalian yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Meskipun ini agak menyimpang dari tema kita dari HPT, Himpunan Keputusan Tarjih, tetapi tidak apa-apa, ya. Kenyataannya seperti itu sekarang, ya. Kenyataannya seperti itu. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian kemarin mengikuti apa yang disampaikan oleh Ustadz Andri Kurniawan tentang fitnah Duhaimah, ya. Fitnah Duhaimah itu fitnah fitnah akhir zaman. Bahwa suatu saat nanti umat Islam itu nanti tetap pasti akan mendapatkan kemenangan lagi kan begitu. Ya, yang mudah-mudahan nanti kita bisa menangi kan ya. Tapi ketika kita berjuang, maaf ya, berjuang itu tetap harus sungguh-sungguh terus meskipun kita tidak menangi. Paham tadi? Orang kudu menangi. Ya, yang penting kita berjuang terus. Ya, di amwalina wa anfusina, dengan harta kita dan dengan jiwa kita, meskipun orang menangi. Maka kan yang pangantutan buka-buka ya dewi menangi kan ya. Kan ya, buka kan jadi iso priye to nek mate syariat Islam itu tegak itu seperti apa kan begitu. Itu Masya Allah luar biasa. Penikmatan yang Allah berikan kepada umat Islam ketika umat Islam itu menegakkan syariat Islam itu nikmatnya luar biasa, dan itu pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW dan para ulama Rasyidin dan begitu. Ya, maka Rasulullah mengatakan khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Tiga masa yang mendapatkan masa yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita. Jangan pernah kita malas ya, di dalam menegakkan syariat Islam. Jangan pernah kita malas di dalam kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dengan kita membaca Sayyidul Istighfar dulu. Ada ya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sapa? Pulau. Mas. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la